Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, terutama nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pada hari ini. Berdasarkan RPS untuk pertemuan hari ini, yaitu kita akan membahas tentang definisi APBN dan utang negara. Kata APBN ini tidak asing bagi kita, karena minggu lalu juga kita sudah membahas terkait sumber-sumber penerimaan negara yang berpengaruh terhadap APBN. Tapi hari ini kita akan lebih fokus lagi, akan membahas lebih jauh lagi terkait definisi APBN, fungsi, dan sebagainya. Oke, kalau kita ambil dari pengertian APBN, yaitu APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh DPR. Jadi APBN ini diusulkan oleh pemerintah, presiden bersama para menteri, kemudian mengusulkan kepada DPR, oleh DPR kemudian disetujui, kemudian disahkan di paripurna DPR, kemudian dikembalikan lagi kepada presiden untuk ditandatangani. Begitulah proses ataupun mekanisme dalam pembentukan APBN, ya, sehingga memang APBN memuat estimasi pendapatan dan belanja negara selama 1 tahun anggaran. Kita bisa lihat apa sih dasar hukumnya, ya, yaitu di pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, kemudian di Undang-Undang Dasar nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Kemudian untuk fungsi APBN itu tersendiri adalah yang pertama, yaitu fungsi otorisasi, yaitu memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk melaksanakan pendapatannya. Kemudian perencanaan menjadi pedoman kegiatan pemerintah dalam tahun berjalan. Kemudian fungsi pengawasan, yaitu menjadi tolak ukur penilaian kinerja keuangan pemerintah. Kemudian distribusi, yaitu mengatur distribusi pendapatan dan pembiayaan untuk keadilan. Kemudian yang terakhir yaitu fungsi stabilisasi, yaitu menjaga stabilitas ekonomi dan mengantisipasi gejala ekonomi. Kemudian untuk struktur APBN tersendiri bahwa APBN berasal dari pendapatan negara, ya, yaitu dari pajak seperti pajak penghasilan, kemudian pajak pertambahan nilai, cukai, biaya masuk, dan lain sebagainya. Kemudian BNBP, ya, penerimaan negara bukan pajak, hibah. Kemudian untuk belanja negara, yaitu belanja pemerintah pusat, kemudian transfer ke daerah dan dana desa. Ini dari APBN semua ini, ya, transfer daerah, misalnya dana alokasi khusus, dana alokasi umum. Kemudian pembiayaan lainnya seperti pembiayaan dalam negeri, kemudian sumber pembiayaan luar negeri. Kemudian untuk kebijakan APBN ini, ya, apa sih pengertian kebijakan APBN? Ya, kebijakan APBN ini yaitu mengatur pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan negara untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Itu merupakan instrumen utama kebijakan fiskal. Kemudian apa sih tujuan kebijakan APBN ini? Ya, yang pertama mendorong pertumbuhan ekonomi, kemudian mengurangi pengangguran, ya, kemudian menurunkan kemiskinan. Sudah pasti karena apa? Untuk pembiayaan program-program pengentasan kemiskinan, baik itu pendidikan, sosial, ya, itu semua bersumber dari APBN. Kalau emang program itu dari pemerintah pusat, ya. Kemudian menjaga stabilitas harga dan inflasi,
Kemudian yang terakhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, memang program pemerintah yang didanai oleh APBN semuanya ya untuk kepentingan masyarakat. Kemudian prinsip kebijakan APBN, transparansi, akuntabilitas, kemudian efisiensi dan efektivitas, ya, keadilan, yaitu distribusi anggaran memperhatikan kesetaraan antar wilayah dan kelompok masyarakat. Kenapa dikatakan keadilan? Karena setiap daerah memiliki luas yang berbeda, memiliki jumlah penduduk yang berbeda. Tentunya kebutuhannya juga berbeda. Sehingga prinsip keadilan ini bukan sama rata, tapi bagaimana kemudian semua yang menjadi kebutuhan masyarakat di setiap daerah itu dapat teratasi, semua dapat tersalurkan dana APBN ke daerah. Kemudian yaitu kepatuhan hukum yang terakhir. Ya, apa itu prinsip kepatuhan hukum? Mengacu pada peraturan perundang-undangan. Semua dipertanggungjawabkan. Ya, dana APBN yang keluar semua dipertanggungjawabkan. Ada laporan pertanggungjawaban baik itu di level nasional maupun di kabupaten kota. Oke ya. Kemudian untuk kebijakan APBN ini untuk tahun berjalan tahun 2025 bagaimana seharusnya ya tema dan prioritas pembangunan nasional ya. Jadi kita harus melihat apa yang menjadi prioritas pembangunan nasional. Dari setiap pemerintah itu kan memiliki program, memiliki visi misi yang berbeda. Tentunya APBN dipergunakan untuk mendanai atau membiayai program-program yang menjadi prioritas pemerintah. Kemudian yang kedua, proyeksi pertumbuhan ekonomi. Ya, kemudian fokus belanja negara dan target defisit anggaran. Yang terakhir apa? Strategi pembiayaan. Kemudian kesimpulan dari diskusi kita pada hari ini yaitu APBN adalah instrumen penting untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Ya, kemudian yang kedua, kebijakan APBN harus transparan, adil dan sesuai prioritas pembangunan. Nah, kemudian perubahan kondisi ekonomi global dan domestik mempengaruhi arah kebijakan APBN. Ya, jadi kebijakan APBN ini tidak saja dipengaruhi oleh kepentingan atau kondisi ekonomi, sosial, budaya dan politik dalam negeri saja. Ternyata memang kondisi ekonomi global sangat berpengaruh terhadap kebijakan APBN, terhadap apa sih yang menjadi prioritas-prioritas yang akan segera didanai oleh APBN. Baik, saya pikir cukup demikian pertemuan kita pada hari ini. Saya pikir sudah clear ya, sudah jelas. Nanti kita bisa diskusikan di hari selanjutnya apabila ada pertanyaan-pertanyaan ataupun hal-hal yang belum jelas. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini bisa menambah pengetahuan kita, menambah wawasan kita terkait APBN, karena APBN ini sangat memiliki pengaruh yang sangat besar sekali untuk pembangunan ataupun untuk pertumbuhan, untuk kesejahteraan, semua tergantung oleh APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara. Baik, saya pikir demikian. Saya tutup dengan pantun nih. Ke Sungai Bingai menangkap ikan, ikan dipancing di atas sampan. Sampai ketemu minggu depan, jangan lupa jaga kesehatan. Baik, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.